menjelaskan tugas pendidikan agama Islam tentang reaksi kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW. Banyak sekali upaya yang dilakukan kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah SAW, seperti mengiming-imingi bantuan, mengajak, sampai kekerasan terhadap Rasulullah, sahabatnya, dan para pengikut ajarannya. Sebenarnya mereka itu tahu bahwa agama Islam itu adalah agama tentang kebenaran, tentang kebaikan. Lantas apa yang membuat mereka begitu keras, geram, menolak ajaran Islam? Apa salahnya ajaran Islam tentang kasih sayang, tentang kedamaian, yang membuat mereka begitu keras menolaknya? Berikut alasan-alasan. Alasan-alasannya adalah kesombongan dan keangkuhan. Bangsa Arab jahiliyah terkenal dengan keangkuhan dan kesombongannya. Mereka anggap apa yang mereka lakukan adalah suatu hal yang benar. Kesombongan mereka tercermin atas syair-syair yang mereka buat, apalagi kaum Quraisy. Mereka menganggap bahwa mereka adalah bangsa yang paling berpengaruh dan bangsa yang paling terhormat. Karena itu, mereka sangat menolak ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, karena mereka mengakui bahwa ajaran Islam yang dibawakan Rasulullah SAW akan menurunkan martabat dan derajat mereka serta mengancam penduduk mereka. Kedua adalah fanatisme buta terhadap leluhur, kebiasaan yang telah mengakar kuat dan turun-temurun dalam melaksanakan penyembahan berhala dan kemusyrikan lainnya, menyebabkan mereka sangat sulit diberikan ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa taala yang ahad. Kebiasaan tersebut sudah mengkristal dan berakar. Tuhan bagi mereka diciptakan dalam bentuk berhala-berhala yang mereka buat sendiri dari ratusan tahun yang lalu. Fanatisme terhadap ajaran leluhur jelas-jelas telah menenggelamkan mereka ke dalam kesesatan yang nyata. Fakta tersebut ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 104 yang berbunyi, "Marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti Rasul." Mereka menjawab, "Cukuplah bagi kami apa yang kami dapati nenek moyang kami mengerjakannya." Apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat pahala? Eksistensi dari persaingan kekuasaan. Apa itu eksistensi? Eksistensi adalah apa yang kita miliki harus berjalan dengan sempurna. Rasulullah SAW pernah mengajak kafir Quraisy untuk mengikuti ajarannya, yaitu ajaran agama Islam. Namun, kafir Quraisy berpikir, jika mereka mengikuti ajaran Islam, maka eksistensi mereka akan turun drastis. Oleh karena itu, mereka menolak ajakan Rasulullah SAW. Namun, ternyata ada beberapa faktor yang mempengaruhi mereka menolak ajakan Rasulullah SAW. Yang pertama, mereka angkuh, sombong, dan iri hati. Kedua, mereka tidak percaya dengan ajaran agama Islam. Mereka percaya dengan ajaran nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Inilah contoh-contoh penyiksaan kaum Quraisy terhadap Rasulullah dan pengikutnya. Pada suatu hari, Abu Jahal melihat Rasulullah sedang disapa. Abu Jahal mencerca, menghina, tetapi tidak ditanggapi oleh Rasulullah. Rasulullah pun langsung pergi. Abu Jahal pun bergabung dengan kaum Quraisy di samping Ka'bah. Mendengar kejadian tersebut, Hamzah paman Nabi langsung marah dan mencari keberadaan Abu Jahal. Tak lama kemudian, Abu Jahal pun ditemukan. Tak banyak bicara, Hamzah langsung mengangkat busur
dan memukulkannya ke kepala Abu Jahal. Seraya berkata, "Engkau mencerca ia, padahal aku sudah masuk memeluk agamanya. Aku menempuh jalan yang ia tempuh. Jika kau mampu lawan aku, tantang Hamzah." Suatu hari, Uqbah bin Abi Mu'id melihat Rasulullah SAW bertawaf, lalu menyiksanya. Ia menjerat leher Rasulullah SAW dengan sorbannya dan menjerat keluar masjid. Beberapa orang datang untuk menolong Rasulullah SAW karena takut kepada Bani Hashim. Penyiksaan lain juga dilakukan oleh Abu Lahab, kawannya Rasulullah SAW, dan istrinya Ummi Jamil. Mereka sangat kejam. Setiap hari mereka selalu melemparkan kotoran ke rumah Rasulullah SAW. Suatu ketika mereka melemparkan kotoran domba ke kepala Rasulullah SAW. Itu sangat kejam sekali kan? Nah, ketika itu mereka pulang, dalam keadaan pulang mereka dilempari kotoran domba di kepalanya oleh sang Hamzah. Adalah kaum Quraisy memboikot kaum muslimin. Kaum Quraisy memutuskan segala perkawinan, perdagangan terhadap Bani Hashim. Peristiwa tersebut dituliskan di dalam piagam dan ditempelkan di Mekah, tepatnya di Ka'bah. Peristiwa tersebut terjadi pada tahun ke-7 kemudian dan mengakibatkan kelaparan, kesengsaraan, dan kemiskinan kaum muslimin sehingga mereka pindah keluar kota Mekah. Ya Allah, begitu berat perjuangan Rasulullah dalam menyampaikan ajaran Islam. Maka dari itu kita harus banyak bersyukur dan mengambil hikmahnya, karena kita tinggal melaksanakan yang instannya saja. Sekian dan terima kasih. Amanatnya kita harus bersabar. Kita tidak boleh mencaci dan menghina. Menaati amanat. Dan yang terakhir adalah kita tidak boleh angkuh dan sombong. Sekian dari kami, maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya. Amanatnya kita harus bersabar. Kita tidak boleh mencaci dan menghina. Menaati amanat. Amanatnya kita harus bersabar. Kita tidak boleh mencaci dan menghina. Menaati peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Akan Ira